mereka kalau dia nanti nggak banding. Maksud aku gini, berarti kan dia nggak yakin TPPU itu ada. Nah, kalau dia nggak yakin, aku mau kritik. Kalau misalnya dia nggak banding ya, ini catat nih. Aku mau kritik lain kali jangan mudah mendakwa orang kalau nggak kuat bukti-buktinya gitu loh bang. Jangan kayak gitu aja. Intinya kan dia nggak yakin tuh kalau dia nggak banding. Nah, otomatis aku autokritik sama dia. Berarti kalau kau nggak yakin, ngapain kau dakwakan pasal itu? Karena itu ancamannya juga tinggi. Aku mau kritik. Nanti bisa jadi terjadi kepada orang lain. Kecuali kau banding, lawan. Aku nggak mau kritik. Berarti dia yakin banget dengan itu, kan gitu kan bang? Akan ada autokritik nanti dari aku karena supaya jangan terjadi ke warga negara lain. Jangan mudah membuat pasal berlapis. Tapi buktinya nggak kuat, tapi dipaksa-paksakan. Mungkin ini bukan kriminalisasi, mungkin bukan ya, karena buktinya ada, cuma mungkin opini jaksa menganggap itu ada. Bukan gitu loh. Bang, predikat crime-nya terbukti loh. Nggak ada narasi. Bukan TPPU-nya aku bicara TPPU. Maksud aku sama jangan kalau enggak, kan aku bilang kalau misalnya TPPU ini, aku bicara TPPU bang. Kalau misalnya nanti dia nggak banding bang, berarti kan patut diduga kuat TPPU-nya dia yakin sepakat dengan hakim, nggak terbukti, kan itu asumsinya. Nah kalau memang dia tidak banding, autokritik yang muncul nanti misalnya secara normatif ya, secara logika, berarti kau nggak yakin atau kau sembarangan dalam mendakwa. Kenapa TPPU dimasukkan? Sementara TPPU-nya nggak kuat tuh unsur-unsurnya, dan itu autokritik. Kenapa? Karena jangan sampai nanti dia buat ke orang-orang lain. Kan ada istilah pasal berlapis ya, atau apapun lah itu bang istilahnya. Dan sering juga kan bang Rapi, ketika di pengadilan nggak terbukti pasal-pasal itu. Contoh kayak di kasus Gus Nur yang aku ingat ya. Itu ternyata ketika dia kasasi itu atau banding, banyak pasal yang dicoret, akhirnya hukumannya turun. Nah maksud aku gini, para penegak hukum silahkan tuntut sesuai dengan bukti-bukti yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Bagi aku kalau jaksa tidak membanding, berarti patut diduga kuat dia nggak profesional dalam mendakwa. Misalnya salah menafsirkan TPPU. Bukan kriminalisasi menurut aku, karena memang ada buktinya. TPPU bang ya, bukan pemerasan ya. TPPU-nya ini menurut aku dia nggak kriminalisasi, cuma dia salah menafsirkan. Artinya sekolah lagi lah nanti itu kalau dia tidak banding. Kalau menurut aku gitu bang, kalau dia banding ya udah nggak perlu aku autokritik, lanjutkan gitu. Menurut Malapi gimana bang? Ya kalau buat gua sih gini loh bang, prinsipnya ketika kita mengkritik suatu institusi boleh-boleh saja, boleh bang. Cuman kalau balik lagi, kalau ini dilimpahkan untuk ditanya kepada pihak Dr. Reza Gladys, maka dari Dr. Reza Gladys tidak pernah keberatan ya terhadap hal apapun yang berkaitan tentang pembuktian di persidangan. Karena Dr. Reza Gladys dalam hal ini sudah menyerahkan sepenuhnya secara absolut tuh kewenangan sudah diambil alih oleh negara, berarti sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Karena prinsipnya Dr. Reza Gladys melaporkan ini adanya suatu peristiwa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dalam hal melakukan pemerasan atau melakukan pengancaman, sehingga Dr. Reza Gladys di sini menyerahkan uang kepada Nikita Mirzani. Itu aja bang, kalau ditanyakan tadi apa bilang dari pihak Dr. Reza, itu jawabannya. Tetapi kita sebagai masyarakat dalam hal menilai suatu konstruksi hukum, balik lagi, boleh seperti kayak abang Dedi sampaikan menilainya, itu kan menurut pandangan bang Dedi. Tapi kalau ditanya menurut pandangan pribadi saya, maka saya pun akan bersepakat dengan bang Dedi. Kalau dia tetap konsisten terhadap suatu tuntutannya, harusnya dia melakukan banding, ya harus tuh dengan nilai-nilai kebiasaan ya bang. Karena tidak, pada prinsipnya ketika banding, jaksa itu tidak diwajibkan untuk melakukan suatu upaya banding, walaupun upaya hukumnya walaupun vonisnya itu tidak sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, atau misalkan di bawah dari setengah dari tuntutan, itu tidak ada tuh kewajiban jaksa untuk melakukan banding. Tetapi kita bicara soal masalah kebiasaan, maka
sewajarnya jaksa penuntut umum ketika vonis itu di bawah dari 50% dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka biasanya dia melakukan banding. Nah, balik lagi, dia harus melakukan banding karena apa? Ya karena berdasarkan analisa tadi kayak Bang Deddy sampaikan, kalau dia tetap yakin terhadap tuntutannya, harusnya dia melakukan upaya banding. Gitu aja Bang Ded, kalau gue di kacamata secara pribadi ya. Tetapi kalau secara kacamata korban, Dokter Reza tidak pernah mempermasalahkan berapapun vonis yang divonis oleh hakim. Tetapi Dokter Reza ini mau membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan oleh para netizen ataupun masyarakat yang mungkin kontra dengan Dokter Reza Gladys, yang katanya Dokter Reza Gladys ini katanya melakukan upaya suap, melakukan upaya menutupi kejahatan. Di dalam tingkat pertama ini bahwa Dokter Reza telah terpenuhi dan secara sah bahwa tidak pernah ada yang namanya melakukan penyuapan atau melakukan penutupan terhadap tindak pidana mafia skincare yang apa yang dituduhkan oleh Nikita Mirzani, gitu Bang. Oke Bang, tadi kebetulan aku udah nyinggung itu juga tadi sama netizen dari tadi sore sampai sekarang soal tentang Dokter Reza Gladys. Betul, cuma aku mau tegasin lagi kan, Dokter Reza Gladys ini betul kata Pak Rapi. Tadi aku juga udah ngomong, sebenarnya Dokter Reza Gladys ini dia tuh melaporkan tuh dugaan terkait pemerasan. Artinya Dokter Reza Gladys sudah tahu misalnya pemerasan ini 27B2. Dokter Reza tuh sudah tahu misalnya minimal dari lawyernya misalnya itu 6 tahun aja tuh, ya kan, maksimal hukumannya. Dan Dokter Reza juga sudah pasti paham juga mungkin dari lawyernya bahwa biasanya tuntutannya nggak akan maksimal rata-rata, bisa aja di bawah 6, dan begitu juga vonisnya bisa turun. Nah, jadi kalau aku menjelaskan mencoba menganalisis tentang Dokter Reza Gladys itu pemahaman isi kepalanya begitu Bang Rapi. Jadi kalau misalnya vonis 4 tahun, Dokter Reza itu aku yakin dia nggak masalah. Aku sampaikan ke netizen. Nah, kenapa aku ngomong kayak gini Bang Rapi? Karena netizen kita ini maunya 11 tahun, harus 10 tahun, nggak boleh harus 7 tahun gitu. Gitu. Karena ya kayak gitu. Jadi kayaknya harusnya gini, kita kan hukum, edukasi kan, Bang Rapi kan sering mengedukasi. Sekarang kan secara normatif hakim mengatakan tidak terbukti TPPU, ya kan? Nah, kalau otomatis kan kita ya harus normatif, harus menghargai keputusan ini, ya kan? Nah, tapi memang pendapat orang sih ya sah-sah aja, pandangan-pandangan orang. Tapi maksud aku gini, jangan sampai ada kebencian. Maksudnya karena benci sama Nikita Mirzani wajib harus 11 tahun, harus 8 tahun, walaupun TPPU tak masuk, pokoknya nggak pantas dia 4 tahun. Nah, ini aku nggak setuju Bang Rapi, karena aku pikir kita bukan orang yang kayak begitu kan. Kita kan orang yang berdasarkan bukti, ya kan, alat bukti dan terbukti atau enggak aja. Nggak mungkin kita berdasarkan kebencian harus memaksakan pendapat, emang pendapat memang, cuma kan jadi